Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kita, penyertaannya sempurna dalam setiap hidup kita. Kalau sampai saat ini kita boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita, kita memasuk hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan setiap kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita membuka hati kita, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kita. Betapa Bapa yang mengasihi kita, yang tak pernah memandang akan bentuk dan rupa kita. Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihi
mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang bawaku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami umat. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Dan Engkau Bapa yang mengajari setiap kami anak-anak. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang bawaku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Hosana bagimu ya Allah. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau tempat perteduhan kami. Kami aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau berikan kesehatan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami siap untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kami mau terima pengurapan yang baru Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Memuaskan akan setiap kerinduan kami akan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Karena Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau nyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau Raja yang mulia. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Engkaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja termulia. Raja mulia. Haleluya. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan itu boleh membawa sukacita yang baru bagi setiap kita. Karena percaya bahwa sukacita yang baru itu boleh membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita teduhkan hati kita. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing hari-hari kita. Tuhan yang senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan yang memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, Dan ku yakin Tuhan yang melindungi. ku yakin Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Engkau yang senantiasa menolong hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
tetap abadi dalam setiap hidup kita. Kasih-Mu Tuhan, abadi, takkan pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau Tuhan yang selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang menolongku, selalu menolongku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat Tuhan, menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau Tuhan yang menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dan Engkau Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan, Engkau yang memelihara seumur hidup. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Yesus kami yang baik. Kami berterima kasih Tuhan, kami bisa melewati setiap hari dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini, kami masih bisa bernafas dengan baik. Kami tahu semua karena Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk senantiasa kami tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semua. Tetap kami belajar percaya akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Itu adalah semua yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatalah kepada kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang sombong atau kesombongan. Mungkin kita udah sering ya dengar kata sombong, atau bahkan kita bisa melihat ada orang yang di sekeliling kita yang sombong, begitu ya. Atau mungkin tanpa sadar kita sombong. Karena sombong itu tidak berasa Bapak Ibu. Tidak kerasa. Kita nggak rasa tapi orang lain bisa rasakan. Ih dia sombongnya sekarang. Nggak kayak dulu gitu ya. Kita kadang-kala tidak merasa kalau kita sombong. Tapi orang lain bisa menilai, melihat dan merasakan bahwa kita ini sombong. Nah sebenarnya sombong itu bagaimana sih? Ada sombong perkataan gitu ya. Ada orang yang suka membual-bual gitu ya, memang benar sih yang dia ngomong misalnya nih, income saya sekian loh, pendapatan saya sekian loh. Kamu udah punya apa? Oh kalau saya sih udah punya ini gitu. Dia sebutlah semua daftar yang dia punya begitu ya. Itu lewat perkataan. Atau nih lihat saya dong, makanya tuh hidup yang benar, lihat saya nih, kayak saya begini, bagus kan? Begitu. Itu sombong lewat perkataan. 1 Samuel pasal 2 ayat 3 kita lihat bersama. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi kalau kita pikir kalau cuma sombong mah Tuhan gak tahu lah atau Tuhan maklum. Enggak. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Itu yang harus ya kita tanamkan dan kita ingat bahwa orang lain bisa gak tahu. Siapapun bisa gak tahu. Tapi Tuhan tetap tahu. Dan oleh Dia, oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan diuji. Ya, kalau kita sombong, biasanya sih kita sombong sama siapa sih? Gitu ya. Biasanya ini orang-orang yang belum kaya banget nih ya, masuknya orang kaya baru atau OKB, atau ya kaya karena mungkin tiba-tiba dapat warisan gitu ya. Kaya tiba-tiba karena dapat lotre. Kayak tiba-tiba karena dapat suami atau istri yang kuaya, lebih kuaya, jadi sombong gitu ya. Nah kalau kita sombong sebenarnya kita tuh sedang sombong dengan siapa sih? Gitu ya. Kadang kan kita pikir kalau kita sombong ya gak dosa lah. Karena kan dia memang kaya. Gak sombong lah. Karena memang dia pinter. Gak sombong kalau begitu mah orang memang benar dia cantik kok. Apa benar? Coba kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-22. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-22. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Itu sampai tanda seru loh.
Ya. Dan ini tidak hanya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 22, tetapi juga di dalam Yesaya pasal 37 ayat 23. Begitu ya, itu diulang sama. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang maha tinggi. Jadi kalau kita mau sombong terhadap yang maha kudus Allah Israel. Itu seperti penekanan ya karena pakai tanda seru. Jadi kalau kita mau sombong itu berarti kita sombong itu kepada Tuhan loh. Gitu. Tuhan yang punya segalanya aja istilahnya nggak sombong. Tapi kita yang baru punya beberapa, yang baru punya sekian, kita tuh bisa lebih sombongnya dari Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan bisa ngomong gitu ya, dengan kayak gaya sekarang gitu, sombong banget sih, gitu ya. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung seperti itulah kira-kira nih ya, kalau menurut saya. Nah, kalau sombong kira-kira ada kasih nggak di dalamnya? Apakah ada kasih di dalam sombong? Coba kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ini yang tentang kasih Bapak Ibu pasti udah hafal gitu ya. Ayat yang keempat. Oke, sudah dapat semua? 1 Korintus 13 ayat 4. Saya bacakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri. Buat saya memegahkan diri hampir sama lah dengan sombong ya. Kamu lihat dong aku. Kamu gak tahu aku nih. Gitu ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kira-kira kalau kita orang yang sombong itu ada kasih gak di dalamnya? Tidak ada Bapak Ibu. Dia hanya berpikir dia sibuk untuk memperlihatkan, menyatakan apa yang dia punya. Memperlihatkan kesombongannya. Ya. Jadi apa ada kasih di situ? Ya gak ada lah. Karena menurut dia, kenapa saya mesti punya kasih? Kamu kalau mau bisa seperti saya, ya gak usah pakai mungkin perhatian sama orang, peduli sama orang, apalagi sampai bagi-bagi gitu ya. Di dalam kesombongan tidak ada kasih. Karena kalau kasih itu dia tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Dia tidak merasa dia lebih baik daripada yang lain. Dia tidak akan merasa dia lebih hebat dari yang lain. Begitu ya. Lawan kata sombong apa? Rendah hati. Tapi kalau sombong, tinggi hati. Begitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang sombong? Kan tadi dikatakan Tuhan maha tahu. Dia maha tahu begitu ya. Bagaimana sikap Tuhan dengan orang sombong? Kita lihat Mazmur 138 ayatnya yang ke-6. Mazmur 138 ayatnya yang ke-6. Oke. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong. Oh, orang sombong dikenal Tuhan juga ya. Belum selesai. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Waduh. Dan mengenal orang sombong. Tapi dari jauh. Kira-kira ya, kalau kita kenal orang dari jauh, bisa kenal nggak? Berarti kan ada sesuatu yang gak beres ya. Kita kenalnya dari jauh aja deh, gak usah deket-deket. Aduh, kalau deket-deket ya, males. Orang sombong itu,
Dikenal Tuhan? Tahu, tapi dari jauh. Kadang kita mau bikin terbalik ya. Kita merasa kita ini tinggi, kalau bisa lebih tinggi dari Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan Tuhan itu tinggi, tapi dia tidak tinggi hati. Kita yang tinggi hati. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Tuhan tuh ya, dia tinggi, tapi lebih baik dia lihat orang yang hina daripada orang yang sombong. Karena waktu orang yang sombong, dia hanya mengenal dari jauh. Bapak Ibu kalau punya teman, saudara di antara lingkungan kita yang sombong, kita mau kenal lebih dekat. Lebih dekat, kenal, akrab, apa-apa serba bareng gitu ya. Jujur, males kan ya. Males. Kalau ngomong dekat sama dia tuh, sombongnya luar biasa. Kerasa nggak enak. Mendingan kenalnya dari jauh aja. Ya. Ternyata sombong pun Tuhan nggak suka. Jadi jangan sekali-sekali kita mau nyoba sombong. Ya. Nanti dikenal Tuhan dari jauh loh. Nggak dari dekat. Ya, nanti jangan kita bilang, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tuhan gak begitu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, kalau kita sombong, Tuhan mengenal kita dari jauh. Tuhan aja gak mau dekat-dekat sama kita. Gimana itu kalau Tuhan gak mau dekat sama kita? Siapa yang mau dekat sama kita? Ya, nah kalau menurut kita sombong itu dosa gak? Ada orang yang bilang gini, wajarlah dia sombong gak apa-apa, dia sombong kayak dia punya. Ya, kalau maaf kata ya, kalau orang miskin sombong, udah miskin sombong gitu ya. Ya orang gak pandang gitu, siapa lo gitu. Tapi kan ada mungkin orang-orang yang memang ada berkecukupan, terus dia sombong. Nah ada sebagian orang yang mengatakan, wajarlah dia sombong, emang dia punya. Terus boleh gitu? Bagaimana dengan Alkitab? Coba kita lihat. Amsal 21 ayatnya yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ini yang ngomong bukan saya loh. Firman Tuhan, makanya baca Alkitab. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Karena kita sombong nih ya, lewat mata, lewat mulut, atau yang paling halus nggak kelihatan, tapi tetap sombong karena Tuhan Maha tahu dalam hati. Kalau mata, kita kan biasa suka atau kita pernah lihat orang apalagi di film-film Indonesia gitu kan sinetron, bahasa tubuhnya jelas sekali gitu. Misalkan sombong merendahkan sampai yang sampai firman Tuhan tahu loh, kan zaman dulu belum ada sinetron ya, mata yang congkak. Kadang kita dilihat dengan cara meremehkan dibanding dengan kita mengeluarkan perkataan, itu lebih nyakitin loh. Dilihat dari atas sampai bawah. Lihat di atas sampai bawah bukan kagum loh ya, bukan. Tapi yang kayak begini loh. Apa sih lo? Atas sampai bawah dengan dengan tatapan mata menghina gitu ya, merendahkan. Itu udah sombong. Mata yang congkak. Kemudian apalagi tadi firman Tuhan katakan? Dan hati yang sombong. Kita mungkin nggak apa-apa, wajar biasa ya. Tapi dalam hati, kamu nggak tahu saya siapa. Belum aja kamu tahu ya. Cuma punya begitu aja. Saya dong lebih dari kamu. Siapa kamu? Dalam hati itu tetap sombong Bapak Ibu Saudara. Tetap sombong. Dan tetap dosa. Firman Tuhan yang bilang. Tuhan suka nggak? Gak tahu lah. Manusia aja nggak suka, apalagi Tuhan. Begitu ya. Jadi sombong itu dosa. Gak bisa ditawar.
Terus kalau orang sombong ada akibatnya nggak? Oh ada, semua ada konsekuensinya. Kalau nggak enak dong. Oh kalau cuma sombong mah nggak dosa, nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya. Semua orang akan sombong, ya. Oh kalau cuma itu doang mah nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya. Sombong kan, ya sombong nggak dosa lah karena kan memang dia punya. Ya nggak ada konsekuensinya lah, wajar lah, nggak ada. Tetap Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Yesaya pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi ingat ya, dan ini diulang lagi di Yesaya 2 ayat yang ke-17. Tadi ayat 11, sekarang ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Direndahkan dan ditundukkan. Direndahkan dan ditundukkan. Itu akibatnya. Jadi jangan kita pikir, oh nggak ada konsekuensinya ya, nggak ada akibatnya ya. No Bapak Ibu, setiap dosa ada akibatnya. Setiap dosa ada harga yang harus dibayar. Kalau enggak semua orang nggak mau berbuat dosa dong. Karena nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya, nggak ada akibatnya, begitu kan? Enggak, Tuhan itu Tuhan yang adil. Sombong itu kan mungkin buat orang nggak merugikan orang kok. Dia nggak ngerampok, dia nggak mencuri, jadi nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi tetap di mata Tuhan itu dosa. Dan Tuhan nggak suka. Ingat ya, lakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Jangan kita jadi orang yang berlawanan dengan Tuhan. Jadi oposisinya Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan. Tapi kegemarannya melakukan yang bertolak belakang dengan yang Tuhan suka. Kira-kira tuh ya, kita bisa bilang nggak bahwa dia seorang anak Tuhan yang eh, yang taat dan setia? No, nggak. Apa yang disuruh malah nggak dilakukan. Apa yang Tuhan katakan nggak didengerin. Boro-boro dilakukan, didengar aja enggak. Karena kita hanya mau yang menyenangkan telinga kita. Saya boleh dong sombong Tuhan. Dulu saya begitu dihina dan direndahkan orang. Ya bolehlah saya sombong sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Jangan sampai, jangan sampai ya kita ini sombong tanpa sadar. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh bukan di dosa keuangan, bukan di dosa seksual, bukan di dosa yang ini, tapi dosa sombong. Ya, sombong gitu. Sampai kita walaupun maaf kata ya dia hamba Tuhan, tapi kita bisa merasa, aduh aku nggak betah deh. Bukan ada urapan tapi ada kesombongan yang begitu kita bisa rasakan gitu. Jangan sampai Bapak Ibu, ini pun reminder buat saya, pengingat buat saya gitu. Karena tanpa sadar kita ini tidak ada yang kebal. Kita bisa seperti itu. Nggak ada yang bilang, oh saya emang nggak mungkin sombong, nggak mungkin. No, bisakah kita selalu belajar berkata kepada Tuhan, aku tahu dari mana aku diambil Tuhan. Mungkin turunan kita baik-baik, keluarga kita baik-baik. Hari ini hidup kita baik, kita tidak berbuat kejahatan. Tapi ingat, di hadapan Tuhan pada dasarnya kita ini orang berdosa. Tidak layak. Hanya karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Kita bisa jadi anaknya. Kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang baik. Firman Tuhan katakan sama sekali tidak ada. Nggak ada yang bisa disombongkan. Saya keturunan baik-baik, darah biru. Kalah darah Tuhan Yesus juga ya. Kalau kayak gitu kita udah merasa kita lebih hebat. Kita menganggap kita kastanya lebih tinggi daripada yang lain. Tuhan gak suka. Tuhan gak mau. Ya, biarlah ini menjadi pengingat buat kita. Jangan kita sombong.
Kalau hari ini Tuhan percayakan berkat yang lebih, talenta yang lebih, yang jauh lebih baik, mungkin jauh lebih banyak. Selalu dengan rendah hati katakan, Tuhan, aku tahu dari mana aku diambil. Aku tahu Tuhan ini semua karena Tuhan. Bukan karena aku pintar dan hebat, tapi karena Tuhan. Kalau sekalipun aku pintar dan hebat, tapi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Menjadi kesia-siaan. Tidak jadi berkat. Apalagi kalau kita jadi sombong. Ini masalah sombong ini baru hal yang di luar yang saya bahas. Belum yang lain ya Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan saya akan kupas yang lain tentang kesombongan. Karena ada banyak hal dalam kesombongan yang seringkali kita tidak sadar. Tapi biarlah hari ini kembali saya dan saudara diingatkan. Jangan sombong. Kita lihat orang sombong gedek ya, sebel. Jangan sampai ternyata kita juga sombong. Karena tidak ada yang kebal. Tidak ada yang bilang kalau saya nggak mungkin sombong. No, karena kita kadang-kala tidak berasa kalau kita itu sombong. Tapi biarlah selalu waktu kita datang kepada Tuhan, kita katakan Tuhan, aku ini nothing. Aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Aku nggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Siapa aku Tuhan? Aku tahu dari mana aku diambil. Sehingga Tuhan bisa mengenal kita dari dekat. Sehingga Tuhan bisa mengenal. Ini baunya bau anakku ini. Anak yang rendah hati. Anak yang taat. Anak yang tulus. Anak yang setia. Tapi jangan waktu kita datang dengan sombong. Tuhan bilang, aduh aromanya, aduh gak banget ini. Aduh aku gak suka nih. Aduh suatu kejijian buat Tuhan. Sehingga Tuhan mengenal kita hanya dari jauh. Jangan ya Bapak Ibu. Biar kiranya itu tidak terjadi kepada kita. Tetapi Tuhan dapati kita. Kita adalah orang-orang yang rendah hati. Kita adalah orang-orang yang punya hati mau dibentuk oleh Tuhan. Saya belum ngomong karakter. Ya, tetapi biarlah hari ini yang tinggi hati Tuhan buat jadi rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Orang rendah diri itu sebenarnya sombong. Karena dia malu mengakui kekurangannya. Tapi biarlah di hadapan Tuhan. Kita ini begitu terbuka. Biar kita katakan Tuhan ini aku, bentuk aku. Kalau aku sombong, hancurkan semua kesombonganku Tuhan. Sampai kau tidak dapati lagi, tidak ada lagi kesombongan apapun dalam hatiku, dalam mataku, dalam mulutku. Ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan akan terus bersihkan kita. Buka hatimu, berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini buat setiap kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin tanpa sadar selama ini kami sombong. Orang-orang menilai kami adalah orang yang sombong. Mungkin kami berkata tinggi, sikap kami meremehkan orang lain. Bahkan dalam hati kami begitu kotor, busuk dan jahat Tuhan. Kami seringkali mungkin menghina orang lain dalam hati kami. Dan tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapak. Tolong kami Tuhan. Supaya setiap kali, setiap saat Tuhan dapati kami. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami memiliki kerendahan hati. Bahkan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lihat setiap firman yang kami dengar. Tidak berlalu begitu saja. Tetapi semuanya masuk, bertumbuh, dan tertanam kuat, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati dengan banyak hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tetapi tidak berhenti hanya kami diberkati. Tetapi kami juga jadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus bicara terus kepada setiap kami. Kepada saya, kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Ingatkan kami jikalau kami lupa. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Berkati mereka, keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Yang mengalami kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit, Tuhan sembuhkan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di atas semuanya itu, berikan kepada setiap jemaat Tuhan iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang selalu berharap dan memandang hanya kepada Tuhan saja, tidak goyah dan bimbang, tetapi pegang hati mereka kuat-kuat Tuhan, dan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersyukur COVID semakin hari semakin menurun, semakin menurun. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi COVID di Indonesia, di kota Jakarta, setiap kota, desa, pelosok. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia baik, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Berkati para menteri, lembaga-lembaga pemerintah. Tuhan, kami tahu mereka ada atas perkenanan Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong mereka, memberkati mereka, memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Sehingga boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati gereja kami, GBI Jalan Profesor Hamka. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan untuk kami rencana kebaktian onsite. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda. Dan buat hati mereka tetap setia. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan roh jiwa tubuh turun atas Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, masa pertumbuhan anak-anak, semua ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan tidak ada yang kekurangan. Tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Tetapi kami dilimpahi berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami jadi berkat Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, dan kami penuh dengan kasih anugerah Tuhan yang ajaib. Biar kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima setiap berkat Tuhan utuh, tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku,
Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminan